as'aluka ilman nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari yang barokah ini. Kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadol maskuro Pak Ustadz. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedianya kita rutin setiap Jumat pekan pertama. Qadarullah pada pekan bulan ini kita mengkaji pada pekan kedua, seperti juga bulan lalu kita mengkaji pekan kedua karena ada sedikit miskomunikasi. Akan tetapi bulan ini qadarullah karena pekan pertama yang lalu saya berhalangan karena ada kajian di tempat yang lain. Untuk selanjutnya insya Allah kita kembali kepada Jum'ah tiap pekan pertama Ba'da Asar. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita di 1000 amalan, lebih dari 1000 amalan sehari semalam yang tentu sesuai dengan sunnah. Setelah kita membahas terakhir sunnah dalam sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh, kapan waktunya, kemudian apa yang dibacanya, dan bagaimana sunnah-sunnahnya sudah kita bahas. Sekarang kita melanjutkan. Halaman ke-60. Duduk-duduk setelah sholat subuh. Jadi sunnahnya setelah sholat subuh itu, bagi para laki-laki tentu yang tidak punya kepentingan, yang tidak punya pekerjaan, yang sedang libur, atau memang bekerjanya di rumah, sebaiknya tidak meninggalkan masjid, tapi duduk di masjid sampai waktu terbit sempurna. Bahkan bisa dilanjutkan dengan sholat isyraq, sholat syuruk, sholat yang dirangkai dengan sholat fajar atau sholat subuh. Bagi yang jamaah di masjid setelah sempurna matahari terbit, maka waktu syuruk tiba, tepat di awal waktu duha, melaksanakan sholat 2 rakaat, yang disebut sholat isyraq atau sholat syuruk. Insya Allah, di sini sunnahnya setelah ada dimulai dengan duduk-duduk. Bukan duduk-duduk ngobrol, kongko terus tuh, berzikir, baca Quran. Kadang-kadang mungkin kita ngobrol sejenak, sementara untuk melepas sesuatu obrolan dunia yang ringan, tanpa kemaksiatan, tanpa dusta. Boleh-boleh saja. Tapi kalau ada kajian, duduk di sana, dengarkan kajian. Tentu itu lebih baik lagi. Mari kita uraikan. Halaman 60.
duduk setelah sholat sunnah, setelah sholat subuh atau setelah sholat fajar. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat subuh atau salat fajar, jalasa fi musallan, beliau duduk-duduk, yakni duduk berzikir di tempat salatnya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai kemudian matahari terbit. Dan di sini dikatakan hasna'a, terbit agak tinggi, yakni matahari telah sempurna terbit. Imam An-Nawawi berkata, makna hasanan yaitu terbit yang bagus atau mulai meninggi. Yang dimaksud itu adalah terbit sempurna, telah masuk waktu duha, awal duha. Itulah terbit sempurna. Kenapa? Karena matahari sedang terbit, sampai sempurna terbit, maka tidak boleh sholat. Maka sholat isyraq harus dilakukan ketika matahari telah terbit sempurna, atau disebut awal waktu duha. Betapa besar nikmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menugaskan para malaikat untuk berdoa, beristighfar bagi orang-orang yang duduk-duduk berzikir di masjid, baik sebelum sholat maupun setelah sholat. Apabila mereka senantiasa duduk-duduk di masjid dalam rangka tentu mencari ridha Allah, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan semacamnya, selama bukan untuk kesia-siaan, bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi na'udzubillah, duduk-duduk di masjid menghibah, bercanda, dan seterusnya. Maka bukan yang seperti itu. Duduk untuk senantiasa untuk kebaikan. Tentu dia bisa berzikir, dia bisa membaca Al-Quran, atau yang lainnya. Maka apabila seseorang berada di masjid dan tetap duduk di masjid, selama dia duduk, apakah dia berdoa, apakah dia kemudian berzikir, apakah dia membaca Al-Quran, sepanjang dia lakukan itu dan terus melakukan, maka malaikat-malaikat senantiasa mendoakan. Terus malaikat berdoa untuk orang-orang yang berada di dalam masjid itu. Terus didoakan. Apa doanya para malaikat? Allahumma ghfirli, wahai Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Dan terus malaikat mendoakan, terus menerus selama orang itu berada di dalam masjid. Kita lihat di sini. Betapa besar nikmat Allah. Sesungguhnya Allah telah menugaskan para malaikat untuk berdoa, beristighfar bagi orang-orang yang duduk-duduk berzikir di masjid, baik sebelum sholat maupun setelahnya. Para malaikat berdoa untuk mereka, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dengan ucapan Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan itu terus menerus, tidak berhenti malaikat mendoakan. Betapa orang-orang yang benar-benar mau beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bersolat berjamaah di masjid, apalagi tadi sampai kemudian terus duduk berzikir. Bukankah orang yang berzikir senantiasa Allah menyertainya? Bukankah orang yang berzikir senantiasa Allah menaunginya? Bukankah orang yang berzikir senantiasa Allah akan memberikan kepadanya perlindungannya? Bukankah zikir itu salah satu ibadah yang bisa menjauhkan seorang hamba dari azab Allah? Apalagi jika di situ zikirnya ditambahkan dengan zikir pagi yang kita tidak lewati sama sekali, maka Allah akan selalu menaunginya, Allah akan selalu bersamanya, dan Allah akan senantiasa melindungi dan menaunginya. Coba kita lihat keutamaan berzikir, baik itu setelah sholat, atau sebelum atau mutlak dimanapun. Terutama ketika kita disunahkan untuk duduk di musola, di masjid sepanjang selesai sholat subuh, terus sampai matahari terbit, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Di kitab Bulughul Maram, silakan Ibu bisa buka hadis nomor 1584. Ada yang mau membaca, Ibu? Ada, Ustaz. Bismillah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Ta'ala berfirman, Aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Subhanallah. Ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafata. Aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku, dan kedua bibirnya terus bergerak menyebut namaku. Mengingat Allah, berzikir terus dengan lafaz-lafaz zikir pilihan. Silakan. Lalu, tahukah Bapak Ibu bahwa jika seseorang senantiasa berzikir, maka amalan zikir itu bisa menyebabkan seorang hamba dijauhkan oleh Allah dari azabnya Allah, yaitu dari azab neraka? Ibu lihat hadis berikutnya, yang nomor 85-nya. Bismillah. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah ada amalan yang dilakukan anak Adam yang lebih bisa menyelamatkannya dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Ma amala ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah. Tidaklah ada suatu amal dari amalan anak Adam yang bisa menyebabkan dirinya dijauhkan oleh Allah dari azabnya Allah. Apa itu azabnya Allah? Neraka. Min dzikrillah. Amal itu adalah zikrullah. Bukankah makin kita berzikir, maka Allah makin menaungi kita dan melindungi kita? Bagaimana jika orang duduk-duduk di masjid? Coba perhatikan Ibu. Sahih Muslim, hadis nomor 622. Sahih Muslim, hadis nomor 622. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia masih duduk di tempatnya sholat dan wudhunya belum batal. Katanya, wahai Allah, ampunilah dia dan berilah dia rahmat. Dan dia dianggap seperti dalam sholat selama dia menunggu-nunggu waktu sholat. Subhanallah. Inilah keutamanya orang yang duduk-duduk di tempat sholat. Maaf, bukan di rumahnya, di masjid, di musalla tempat dia sholat. Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisi. Taqul. Malaikat senantiasa berada, yaitu apa? Mendoakan seorang kamu dan tetap berada di sampingmu selama dia masih ada di masjid, di tempatnya dia sholat, duduk di sana. Mungkin berpindah tempat duduk tidak ada masalah. Dan salah satunya adalah jangan batal wudhu. Terus dia berzikir, dia baca Quran, dia lakukan duduk di sana. Apa yang diucapkan malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Ma lam yuhdis, selama dia tidak berhadas, yakni tidak batal wudunya. Wa ahadukum fi salatin ma kanatis salatu yahbisuhu. Dia akan terus dianggap sholat, mendapat pahala sholat selama dia tetap menunggu-nunggu waktu sholat berikutnya. Jadi kalau ada orang datang ke masjid duluan, lalu bisa tahiyatul masjid, duduk, zikir di sana, subhanallah. Dapat pahala sholat, meskipun dia duduk, menunggu waktu sholat. Nah, ketika waktu sholat setelah sholat subuh, tentu menunggu waktu sholat untuk sholat syuruk. Sholat isyraq. Tapi doanya malaikat. Bukan cuma mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah rahmatnya. Bukan hanya itu. Termasuk juga memohon supaya Allah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Ibu lihat ke hadis yang sebelumnya, 621. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, Sholat berjamaah pahalanya melebihi sholat sendirian yang dilakukan di rumah atau di kedai, 29 derajat. Yang demikian itu ialah apabila seseorang berwudu sebaik-baiknya, kemudian dia pergi ke masjid tanpa maksud lain yang mendorongnya kecuali hanya sholat. Maka setiap langkah yang dilangkahkannya meningkatkan derajat 1 derajat.
serta menghapus satu dosa daripadanya, sampai dia masuk ke dalam masjid. Setelah berada di dalam masjid, dia dipandang seperti dalam sholat selama menunggu waktu sholat tiba. Sedangkan malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya dan wudhunya belum batal. Katanya, wahai Allah, berilah dia rahmat, ampunilah dia dan terimalah taubatnya. Subhanallah, lebih lengkap lagi doanya malaikat diriwayatkan di sini. Siapapun seorang hamba yang sholat di masjid, menunggu waktu sholat tiba, dipandang dia selama itu sholat, ingat selama tidak berhadas. Inilah sunnah-sunnah yang harus ditegakkan, terutama setelah sholat subuh. Jika kita punya waktu, tapi maaf laki-laki yang memang bekerja, harus segera berangkat, ya jangan duduk-duduk di masjid, nanti terlambat bekerja, karena macet dan seterusnya. Malaikat senantiasa mendoakan, Allahumma, wahai Allah, arhamhu, rahmatilah dia. Allahumma, wahai Allah, aghfir lahu, ampunilah dia, maafkanlah dia. Allahumma, wahai Allah, tub alaihi, terimalah tobatnya. Dan itu terus terjadi, terus terjadi. Betapa mulia orang-orang yang berzikir di hadapan Allah. Nah, setelah semuanya selesai dilakukan, zikirnya, zikir paginya, baca Quran, semuanya, termasuk di antaranya yang duduk-duduk mendengarkan tausiah. Di saat-saat dia sedang hari libur, ke masjid, ada tausiah. Jangan tinggalkan. Jangan pulang ke rumah, dengarkan. Sampai terus matahari terbit dengan sempurna. Jika matahari terbit dengan sempurna, maka disunahkan salat isyraq, salat syuruk. Ada beberapa riwayat berkaitan dengan salat syuruk. Yang pertama, hadis dari Abu Umamah. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Lafaznya, man shalla salata subhi fi masjidi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, yathbutu bihi hatta yusalliya subhatat duha. Terus dia duduk, diam di masjid, tidak keluar dari masjid, sampai dia melaksanakan sholat sunnah di awal waktu duha. yakni sholat duha yang sesungguhnya di waktu duha, tapi dirangkai dengan setelah duduk-duduk di masjid. Maka namanya sholat isyraq. Karena ka'ajri hajjun au mu'tamarin tamah hajjatuhu wa umratuhu. Maka dia seperti orang yang sedang berhaji dan berumrah dan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah. Di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, sedikit berbeda lafaznya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ghadata fi jama'ati." Barang siapa yang sholat ini, yakni sholat subuh. Karena Rasul sedang mengatakan kepada jamaah yang baru selesai sholat subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat ini, yakni sholat subuh ini, fi jama'ati, dalam berjamaah. Yang dimaksud tentu saja di masjid. Summa qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk di masjid, dia berzikir kepada Allah. Hatta tatlu'a syamsu. Kemudian sampai matahari terbit dengan sempurna. Summa shalla raq'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjati wa umrati. Maka orang itu dipandang seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, tamah, 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 pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Rasul mengatakan sampai 3 kali. Subhanallah. Jadi saudara sekalian, betapa kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar ketika setelah selesai sholat subuh, di masjid, berzikir, terus sampai matahari sempurna, terbit, telah tepat waktu masuk duha, lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Tentu tata caranya seperti sholat 2 rakaat seperti biasa. Dan tentu saja ini khusus berkaitan dengan apa? Dengan telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah
di masjid. Wallahu a'lam. Demikian berkaitan duduk-duduk setelah sholat subuh. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya halaman 61. Sunnah dalam sholat. Yang dimaksud adalah sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Baik itu sholat fardu, baik itu sholat sunnah. Sholat fardu itu baik itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Atau sholat-sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat witir, tahajud, sholat malam, dan yang lainnya. Sepanjang dia sholat, maka ada sunnahnya di dalam sholat itu. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Wahai saudaraku, lihatlah kedudukanmu di sisi Allah ketika mentaatinya. Maka Allah menugaskan para malaikat untuk mendoakanmu. Jika kita menjalankan sunnahnya Rasulullah. Nah, sekarang kita bagi dua. Sunnah di dalam sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Contohnya begini. Sholat subuh 2 rakaat. Tata caranya seperti yang diajarkan Rasul. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Tata caranya seperti yang diajari Rasul. Syarat rukunya sama antara sholat subuh 2 rakaat yang wajib dengan qobliyah subuh 2 rakaat yang sunnah. Beda kedudukan, ini sholat wajib, ini sholat sunnah. Tata caranya, syarat rukun dalam sholatnya sama. Ada yang rukun wajib, ada yang sunnah-sunnah dalam sholat. Terbagi menjadi 2. Yang pertama kita akan bahas dulu, berupa ucapan, sunnah dalam ucapan. Yaitu zikir dan doa di dalam sholat. Semua hukumnya sunnah, kecuali satu. Membaca Al-Fatihah. Selain itu sunnah. Kecuali tasyahud di paling akhir, salawat. Kalau nggak baca salawat nggak sah. Jadi ada yang sunnah hukum daripada zikir dan bacaan doa di dalam sholat, meskipun sholat itu hukumnya sunnah. Tetap saja ada sunnahnya dan ada juga fardunya. Kalau saya ibaratkan kembali contoh saum. Bapak saum, hari ini saum tanggal 14. Jadi tanggal 14 Muharram, Ayyamul Bait. Sama dengan saum Senin Kemis. Sama-sama sunnah. Sama dengan saum Ramadan. Tata caranya. Yang dilakukannya. Menahan haus dan laparnya. Menahan lisannya. Bedanya di mana? Hukum kedudukannya. Ramadan itu hukumnya wajib. Sementara saum yang dilakukan sekarang, Ayyamul Bait, hukumnya sunnah, tapi tata caranya sama. Ada bersahur, ada berbuka, dari waktu subuh sampai waktu maghrib, menahan lapar dan haus, menahan lisan, sama. Ada aturannya, meskipun kedudukan ibadahnya ini wajib, ini sunnah, tetapi tata caranya sama. Demikian pula sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Apapun bentuk sholat sunnahnya. Sholat wajib pasti cuma 5. Maka sama saja kedudukan di dalam kedudukan ibadahnya. Ini wajib, ini sunnah. Akan tetapi dalam hal sunnah dilakukannya sama saja haknya. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Bukan berarti kalau sholat wajib ini harus dibaca. Kalau sholat sunnah enggak demikian. Tetap yang sunnah sebaiknya kita baca. Kita membahas yang pertama, berupa ucapan. Apa saja yang sudah diucapkan di dalam sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Pertama, doa istiftah. Ketahuilah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Doa istiftah itu macamnya banyak. Bedanya, nanti Rasulullah menempatkan, ini doa di sholat fardu, yang ini doa di sholat sunnah. Rasul menentukan seperti itu. Maka kalau itu ada contoh dari Rasul, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaati. Artinya apa? Ketika seseorang hamba ingin menegakkan sunnah Rasul di dalam sholat, tegakkan sunnah itu. Insya Allah mendapatkan pahala. Allah yang memberikan nanti. Apa salah satunya? Di sini disebutkan doa istiftah. 1, poin A, yaitu ucapan setelah takbiratul ihram.
ucapan setelah takbiratul ihram. Di sini disebutkan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Silahkan kita lihat hadis nomor 288 dari Umar, semoga Allah meridhoinya. Silahkan. Bismillah. 288 Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar radhiyallahu an, bahwasannya dia pernah mengucapkan yakni sebelum membaca Al-Fatihah, Subhanaka dan seterusnya yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Maha mulia akan namamu, maha tinggi kekayaanmu dan kebesaranmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selainmu. Inilah ucapan itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bacalah ini. Kapan kita baca ini? Setelah selesai takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Apa namanya? Doa istiftah. Ini dibaca. Dan doa istiftah itu, saudara sekalian, dibaca baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Dibaca di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Dan dibacanya hanya di rakaat pertama. Tidak dibaca di rakaat kedua. Kenapa? Karena di rakaat kedua Rasulullah SAW tidak membaca doa iftitah kecuali hanya langsung membaca Al-Fatihah. Tidak membaca doa istiftah, langsung Rasulullah membaca Al-Fatihah. Jadi setiap bapak ibu sholat sunnah, misalkan tahajud 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, maka setiap rakaat pertama tetap baca doa istiftah. Kalau di rakaat kedua tidak perlu, dan setiap rakaat pertama lagi doa istiftah. Meskipun itu sama-sama sholat tahajud dengan cara 8 rakaat, 2 kali salam, 4 kali berdiri. Terus. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa membaca ini, dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi, beliau tidak membaca doa ini di rakaat kedua dan ketiga dan seterusnya. Hanya dibaca di rakaat pertama, dan doa istiftah ada bermacam-macam contoh Rasul. Kalau kita lihat sekarang ini, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka dan seterusnya. Yang kedua, ada lafaz doa istiftah yang lain. Tapi doa istiftah ini Rasul biasa baca di sholat wajib. Apa ini yang kita baca di sini? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Memang di sini karena buku kecil cuma 2. Enggak ada yang lain. Tapi saya akan tunjukkan, doa istiftah itu bermacam-macam. Dan terkadang Rasulullah mengkhususkan doa istiftah ini untuk sesuatu di sholat yang khusus. Seperti ini, doa istiftah Allahumma ba'id baini, itu Rasul baca khusus di sholat fardu. Ketika beliau berjamaah, sholat fardu. Maka inilah bacanya, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Mana dalilnya? Memang di sini tidak disebutkan, hanya ada footnote di situ diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lihat dalam kitab Bulughul Maram.
Silahkan dibuka hadis nomor 287. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah dibaca Rasul di salat fardu? Coba perhatikan lafaznya. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk sholat, beliau diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Maka saya bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau pun menjawab, aku mengucapkan, Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih yang telah dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es, dan embun. Muttafaqun alaih. Perhatikan baik-baik. Kira-kira Bapak Ibu tahu bahwa ini dilakukan Rasul, dibaca Rasul di salat fardu dari mana? Coba Berjamaah. perhatikan. Dari mana? Berjamaah. Iya, dari mana Ibu tahu kalau ini berjamaah? Oh. Coba lafaznya. Wa'an Abi Hurairah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk salat, sakata hunayyat, beliau tidak langsung baca Fatihah, beliau berhenti sebentar. Kapan? Qabli ayyaqra'a, sebelum membaca, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kenapa kok Abu Hurairah bisa mengatakan ini? Sebab beliau berada persis di belakangnya Rasul. Lagi ngapain? Lagi sholat. Kira-kira sholat apa? Sholat berjamaah, sholat fardu. Maka kata Abu Hurairah, kalau Rasul mengimami kami di dalam sholat, sebelum baca Fatihah, beliau berhenti sejenak. Setelah selesai sholat, maka fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya, ya Rasul, kenapa engkau kok diam sejenak, kau berhenti sebelum membaca Fatihah? Kenapa? Nah, inilah dialog ini menandakan ini sholat fardu berjamaah, sebab Rasul tidak pernah sholat sunnah berjamaah. Kecuali pernah beberapa hari di bulan Ramadan. Selain itu nggak pernah. Jadi sholat jamaah hanya mana? Sholat fardu. Maka beliau mengatakan, aku membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Berarti ini dibaca di waktu sholat fardu. Lalu bagaimana yang wajah tuh? Ibu lihat ke hadis yang sebelumnya. Di hadis nomor 286-nya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau apabila berdiri untuk sholat, beliau membaca, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, sampai kalimat minal muslimin, dan aku termasuk orang muslimin. Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Sampai akhir bacaan. Ibu terus dibaca sampai akhir. Kapan Rasul membaca ini? Bahwa bacaan tersebut dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Ketika sholat malam. Karena bacaannya sangat panjang. Kalau ibu lihat di sana, wajhatu wajhiya lilladzi wa titik ila qaulihi, sampai perkataannya minal muslimin. Setelah itu belum selesai. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Titik ila akhiri, sampai selesai. Jadi sholat doa iftitah Rasul di sholat malam itu panjang, nggak sampai situ. Di mana riwayat asli dalam riwayat Imam Muslimnya? Di hadis nomor 743. Silakan, nanti ibu bisa lihat di sana. Ali bin Abi Thalib di situ mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila sholat, yang dimaksud adalah sholat malam, beliau menjawab doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini belum berhenti sampai sini, saudara sekalian.
Muslim nomor 743 itu masih panjang. Setelah itu Rasul membaca apa? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Di situ titik sampai selesai. Padahal di situ riwayatnya panjang karena mungkin Bulughul Maram kitab yang kecil singkat. Kalau semua doi istiftah dimasukin dengan lengkap tentu saja nggak cukup. Maka hanya diriwayatkan secara ringkas. Tapi dalam riwayat Imam Muslim itu dibaca secara lengkap. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu belum selesai saudara sekalian. Nambah lagi, silakan nanti bisa dibuka Sahih Muslim 743. Di paling ujung Rasul masih berdoa, Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wasa'daik wal khair kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah rangkaian doa istiftah Rasul, panjang sekali. Waduh, kita sangat mungkin ngapalin aja susah. Tapi inilah, berarti apa? Terkadang Rasul mencontohkan doa-doa khusus sendiri. Di mana Rasulullah SAW mencontohkan ini kepada para sahabat. Terkadang Rasulullah SAW di dalam sholat malam doanya lain lagi. Sebelumnya di nomor 742 itu doanya lain lagi. Dikatakan bahwasanya dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ketika bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, ditanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatu idza qama minal lail?" Ini jelas. Dengan cara apa Rasulullah mengawali doa istiftah apabila beliau salat malam? Maka Rasulullah, Aisyah mengabarkan, idza qama minal lail qalat, apabila Rasulullah SAW salat malam, maka beliau membaca doa. Maka beliau berdiri, doa, lalu setelah takbir, beliau membaca, Allahumma rabba Jibril, wa Mikail, wa Israil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika, فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ini doa istiftah yang Rasul baca di sholat malam. Rasul kalau sholat malam doa istiftahnya panjang-panjang. Terserah Rasul mau membaca apa. Karena seperti itulah Rasulullah SAW. Maka saudara sekalian, memang Rasul itu banyak doa istiftahnya. Jika kita merujuk lagi ke hadis sebelumnya, 741, doa istiftahnya Rasul beda lagi. Inilah, sudah saya tidak akan menunjukkan banyak-banyak, tapi saya akan tunjukkan hadis yang lain, Ibu. Jadi, tadi jelas bahwasanya doa istiftah itu bukan cuma satu. Ada beberapa macam. Termasuk di antaranya, doa istiftah itu, coba Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 289. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an secara marfu yang diriwayatkan oleh 5 orang imam. Di dalamnya disebutkan, setelah takbir beliau Rasulullah SAW biasanya membaca a'udzubillahi A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini doanya. Ini sekaligus ta'awudz. Tapi jadikan doa istiftah. A'udzubillahis samiil alim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari segala gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari kesombongannya, dari hembusannya atau tiupannya, dan dari segala permainan setan yang terkutuk. Kita membaca ini contoh Rasul. Kapan dibaca Rasulullah SAW? Setelah takbir. Berarti doa apa ini? Istiftah.
Allahu Akbar. Silakan. Boleh ibu baca di sholat wajib? Boleh. Boleh ibu dibaca sholat sunnah? Boleh. Maka meskipun Anda sholat sunnah, jangan Anda tinggalkan doa istiftah. Karena namanya doa. Bukankah kita sangat butuh perlindungan dari Allah? Penjagaan dari Allah? Silakan, ibu, bapak bisa pilih doa yang mana yang kita bisa pilih. Atau doa-doa yang singkat, bisa dibaca di waktu sholat fardu. Dan ingat sekali lagi, doa istiftah ini hanya di rakaat pertama. Tapi beliau tidak membaca di rakaat kedua, karena langsung baca Fatihah. Ibu, lihat Sahih Muslim 555. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung membaca Fatihah tanpa diam lebih dahulu sebentar. Jadi di sini jelas, andai kata beliau rakaat pertama, setiap rakaat pertama selalu beliau membaca Fatihah, membaca istiftah sebelum membaca Al-Fatihah. Tapi di rakaat kedua dan seterusnya, beliau tidak lagi membaca istiftah. Sesuai dengan namanya, istiftah, pembuka. Maka hanya di rakaat awal pembukaan. Abu Hurairah mengatakan, apabila nahadha minar raka'atis siyasaniyah, beliau berdiri bangkit dari rakaat 1 menuju rakaat kedua, istaftahal qira'ah, maka beliau tidak mengawali dengan membaca, yakni membaca istiftah, tetapi langsung memulai bacaan dengan bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut. Beliau langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak berhenti sebentar, langsung dibaca. Lalu apa doa-doa istiftah yang lain yang kita bisa baca? Andai kata saya tidak bisa hafal yang panjang-panjang, saya pengen baca yang pendek-pendek. Boleh. Salah satunya, memuji Allah dengan pujian yang banyak, yang penuh dengan keberkahan. Lihat, meskipun ini tidak dicontohkan Rasul, langsung dari contoh Rasul, tapi perbuatan sahabat yang dilakukan di saat Rasul masih hidup, dan Rasul mendengar perkataan sahabat, dan Rasul menyetujuinya. Maka ini menjadi hadis. Apa itu doa istiftahnya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Silakan lihat hadis Muslim 556. 556. Dari Anas radhiyallahu an katanya, seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa. Lalu dia masuk ke dalam syaf. Sesudah itu dia membaca Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat, dia bertanya, "Siapa yang membaca kalimat itu tadi?" Jamaah diam saja, tidak ada yang menyahut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Siapa yang membaca kalimat itu tadi?" Sesungguhnya bacaannya itu tidak salah. Laki-laki itu berkata, "Aku datang tergesa-gesa, lalu kubaca kalimat itu." Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Kulihat 12 malaikat berebut hendak membawanya ke hadirat Allah Ta'ala." Subhanallah. Jadi ini perbuatan sahabat yang disetujui Rasul. Ceritanya ada seorang laki-laki datang tergesa-gesa. Lalu dia tidak bisa membaca doa istiftah yang panjang karena khawatir keburu Rasul baca Al-Fatihah. Wajib didengar. Maka dia mengarang, dan dia mengarang sendiri, membaca doa yang dia inginkan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak, yang baik dan yang penuh dengan barokah di dalam pujian itu. Sebaik-baiknya pujian yang penuh dengan barokah. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum mutakallimu bil kalimat. Siapakah di antara kamu yang membaca kalimat tadi? Fa'arammal qawmu. Tiba-tiba semua jamaah diam.
diam saja, tidak ada yang berani menyahut. Baru Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sesungguhnya fa'innahu lam yaqul ba'san, bacaanmu tidak mengapa, sesungguhnya bacaanmu tidak salah. Begitu kata Rasul nggak salah, baru laki-laki mengatakan, jitu waqad hazani an-nafas. Ya Rasulullah, aku datang tadi tergesa-gesa, maka aku datang dengan membaca kalimat tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau kemudian mengatakan, Subhanallah, ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat 12 malaikat berebut hendak membawa kalimat pujian ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu boleh jadikan ini, bapak boleh jadikan ini sebagai doa istiftah. Mau di salat wajib, mau di salat sunnah, silakan. Yang terjadi ini di salat wajib, karena sahabat sedang berjamaah, bermakmum, dan datang tergesa-gesa. Khawatir nanti kalau bacanya Allahumma ba'id baini kepanjangan, Rasul keburu baca Fatihah, maka bacanya singkat. Alhamdulillahi hamdan, katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Satu lagi, doa istiftah. Yang ini pun Rasulullah tidak mencontohkan, tidak membaca. Tapi sama kasusnya, sahabat membaca. Lalu Rasulullah membolehkan. Coba lihat hadis berikutnya, 557. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya ketika kami sedang sholat bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki dalam jamaah membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Maka bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca kalimat itu tadi? Jawab laki-laki itu, aku ya Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku kagum terhadap kalimat itu. Karenanya dibukukan adalah pintu langit. Kata Ibnu Umar, aku tidak pernah lupa membacanya sejak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Subhanallah, saudaraku seiman. Jadi ini perbuatan sahabat yang dibiarkan Rasul dan disetujui Rasul. Boleh dipakai? Boleh. Apa bacaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ternyata orang Indonesia baca doa istiftahnya, baca ini disambung. Inni wajjahtu wajhiya lillati. Beda perkara, sudah beda lagi. Yang wajjahtu itu Rasul baca sendiri. Tidak ada dengan kalimat ini. Langsung wajjahtu wajhiya tadi yang dibaca di sholat malam. Di Sahih Muslim nomor hadis 743. Di kitab Bulughul Maram tadi nomor hadis 278, 79 itu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya saudaraku sekalian? Mari kita ikuti contoh. Jangan Anda baca kalau tidak ada contoh dari Rasul. Sama kasusnya tadi. Siapa tadi yang membaca doa tadi? Man qailu kalimata kada wa kada. Siapa tadi yang membaca kalimat ini dan ini? Allahu Akbar kabira tadi. Qala rajulun minal qaum. Maka seorang laki-laki dari jamaah berkata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan, qala, beliau bersama, ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Sungguh bacaanmu itu sangat mengagumkan. Aku kagum dengan kalimat yang kamu baca. Karena itu dibuka segala pintu langit. Abdullah bin Umar mengatakan, sejak aku mendengar sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang seperti itu yaqulu dzalika, maka fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu hadza. Aku nggak pernah tinggalkan doa istiftah ini setelah beliau mengatakan itu. Maka ini ibu kan pendek, baca di sholat-sholat sunnah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan memang ada doa yang sesungguhnya bukan doa istiftah, tapi mirip dengan hadis nomor 556 tadi. Alhamdulillahi hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fi. Itu dibaca di doa istiftah.
Tapi dalam riwayat Imam Bukhari, itu dibaca di saat bangkit dari ruku. Hanya sedikit berbeda dengan kalimat tambahan. Rabbana walakal hamdu. Seperti doa i'tidal, tapi dengan tambahan. Hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Seperti persis 556 tadi Sahih Muslim. Hanya tambahan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana walakal hamdu. Maka ucapan ini pun diucapkan seorang laki-laki yang tidak dicontohkan Rasul. Rasul setuju. Tapi ini bacaan ketika i'tidal. Mirip seperti doa istiftah. Tadi yang nomor 556. Apa itu bacaannya tadi? Alhamdulillahi hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Kalau ketika dalam keadaan bangkit dari ruku, coba dibuka. Bukhari nomor hadis 440. Bukhari nomor hadis 440. Kasusnya seperti tadi, yang nomor Muslim 556. Seorang laki-laki kemudian membaca doa, Rasul nggak pernah mencontohkan, tapi dia membaca doa dengan yang dia inginkan. Silakan dibaca, Ibu. Afwan, kalau Bukhari Oh, tidak punya, baik. Dari Rifa'ah bin Rafi. Silakan nanti yang punya Bukhari bisa dibuka hadis nomor 440. Dari Rifa'ah bin Rafi. Az-Zukraqi, dia berkata bahwasanya ketika sedang sholat berjamaah ada seorang laki-laki membaca doa setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Rasul mengatakan sami Allahu liman hamidah. Contoh Rasul apa? Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Ternyata beliau membaca apa? Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Seperti doa istiftah tadi kan? Tapi ini ada tambahan Rabbana walakal hamdu di depannya. Subhanallah. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang membaca tadi? Minal mutakallimu. Siapa yang membaca tadi? Laki-laki tersebut berkata, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah yang membaca. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, ra'aitu bid'atan wa salasin malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba supaya lebih dulu menuliskan bacaanmu itu. Berlomba-lomba dan bacaanmu dibawa menuju kepada arsy Allah. Lebih dari 30. Kalau yang tadi di doa istiftah nomor 556 dikatakan berapa? Aku melihat 12 malaikat. Kalau ini lebih dari 30 malaikat. Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Persis bacaannya tadi dengan istiftah. Tapi ini ditetapkan oleh Rasul di i'tidal. Ya sudah, ikuti. Dari riwayat-riwayat yang kita uraikan, saudaraku seiman, mari bacaan-bacaan sholat yang telah ditetapkan Rasul itu sudah ditetapkan, sudah dicontohkan. Ikuti. Tinggal Bapak Ibu mau ngikutin yang mana. Yang jelas ingat, jangan meninggalkan doa istiftah. Dan doa istiftah ragamnya banyak. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Ambil. Yang jelas, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, sholat apapun, maka jangan pernah meninggalkan doa. Yang namanya doa, masa kita nggak butuh sama Allah? Bukankah doa itu adalah menyatakan diri kita hamba yang membutuhkan Allah? Wallahu a'lam. Inilah pertama, doa istiftah. Kemudian yang poin B. Setelah membaca doa istiftah, maka disunahkan berta'awudz. Kenapa? Karena setelah doa istiftah, kita hendak membaca surat, yakni Al-Quran. Bahkan Allah perintahkan, siapa yang hendak baca Quran, wajib baca ta'awudz. Silakan buka surat 16, ayat ke-98. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 98.
Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila siapa di antara kamu hendak membaca Quran, hendaklah baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi, kapanpun Bapak Ibu mau baca Quran, maka baca ini. Baca ta'awuz. Kalau Anda sudah baca ta'awuz sebelum baca Quran, apa jaminan Allah? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan-setan tidak punya kekuasaan terhadapmu jika kamu benar-benar orang-orang yang menjadi orang yang beriman dan tawakal kepada Allah. Setan hands up, setan nggak bisa mengganggu. Setan berlepas diri. Apa? Nggak pengaruh apapun gangguan setan. Karena kita telah berlindung kepada Allah. Maka setiap Bapak Ibu mau baca Quran, kalau Quran itu dibaca di awal ayat, maka setelah baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bacalah basmalah. Di poin C, setelah membaca ta'awuz, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Bukan cuma bismillah. Tapi jika bapak-bapak, ibu-ibu mau baca Quran, bukan di awal ayat, bacalah bismillah tanpa ar-Rahmanir-Rahim. Setelah itu ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahnya apa? Memulai kita berbuat kebaikan. Bukankah abda'u bismillah? Setiap kita hendak memulai berbuat baik, maka awali dengan bismillah. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ayatnya. Kalau itu di tengah-tengah ayat. Tapi jika Bapak Ibu membaca Quran di awal ayat dari sebuah surat, baca pertama bismillah, bismillah mengawali perbuatan baik. Lalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mengawali mau membaca Quran. Karena ini di awal surat, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Yakni membaca dengan kalimat yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang diperintahkan Allah. Dan inilah yang diperintahkan Rasul. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dia ketetapan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka ikuti. Karena tadi Allah telah perintahkan, diawali dengan bacaan. Ta'awuz itu lebih dulu, baru bismillahirrahmanirrahim, khusus di dalam sholat, setelah doa istiftah, di rakaat pertama, ta'awuz dan baca bismillah, baru fatihah. Bagaimana rakaat kedua? Tidak ada istiftah, tidak ada ta'awuz, dan kalau membacanya kemudian alhamdulillah pasti basmalah dibaca kembali. Dan apabila membaca setiap itu dibaca di awal surat, maka selalu dibaca basmalah. Hanya Rasulullah SAW itu membaca basmalahnya tidak jahar. Rasul di dalam sholat dan beliau mengimami sholat, beliau tidak membaca alhamdulillah dengan jahar, yakni tidak membaca dengan keras. Beliau membacanya dengan sir. Beliau imam bacanya sir. Bagaimana kalau kita sholatnya sendiri? Ya tentu saja sir. Bagaimana kalau saya sholatnya sholat fardu, tetapi sudah terlambat? Karena saya baru pulang dari perjalanan, jamaah di masjid sudah habis, saya belum sholat isya, jam 8, saya sholat sendiri di rumah. Anda bacaannya tidak boleh jahar, kencang-kencang, cukup jahar oleh diri kita sendiri. Baru bagaimana bacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdengar, jangan kencang-kencang karena ada sholatnya sendiri. Berbeda ketika Anda berjamaah dan Anda jadi imam. Maka jika Anda jadi imam, Anda wajib baca keras terdengar oleh makmum. Tapi sekedar berapa jumlah makmum yang ada. Jangan kenceng-kenceng sampai keluar suara di luar. Orang-orang yang lain, yang di rumah masing-masing dengar kencengnya suara yang di speaker di masjid. Nggak boleh. Allah yang melarang. Maka yang melakukan itu sesungguhnya telah menyalahi aturan Allah.
Coba dibuka surat 17 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama-nama mana yang kamu minta. Kamu sebut, Allah memiliki nama-nama yang baik. Falahul asmaul husna. Fala tajhar bisolatik. Maka jangan kamu terlalu mengeraskan suara di dalam sholatmu. Wala tukhafid biha. Jangan kamu terlalu merendahkannya. Wabtaghi baina dzalika sabila. Tetapi cari jalan antara itu. Jadi ibu bapak, sholat itu jangan kenceng-kenceng. Sholat itu cukup baca dengan terdengar oleh telinga kita. Jika kita sholatnya sendiri, jika Anda sholat yang berjamaah, bacalah kencang sekedar terdengar oleh makmum. Sekarang, apakah Rasulullah mengeraskan bacaan bismillah? Ibu buka Bulughul Maram 298. Bulughul Maram 298. Dari Anas radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an membuka sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak membuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik mengatakan, ini hadis sahih riwayat Imam muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kanu, mereka semua, baik Rasulullah, Abu Bakar, Umar, apabila beliau sholat, yaftatihuna shalah, membuka bacaan sholat dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang terdengar oleh makmum ini. Bismillahnya enggak kedengaran. Apakah dia tidak membaca Bismillah? Coba perhatikan, 299 sampai dengan hadis nomor 301. Imam Muslim menambahkan, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik di awal bacaan maupun di akhirnya. Dan dalam riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Huzaimah dikatakan, mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dikatakan, mereka membacanya dengan pelan. Ke arah sinilah penafian atau peniadaan dalam riwayat Muslim ditakwilkan, yakni pada lafaz mereka tidak membaca dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang menganggap adanya cacat. Baik, maksudnya begini. Rasul, para sahabat, ketika mereka mengimami sholat, mereka tidak memperdengarkan bacaan bismillah. Imam Muslim mengatakan la yadhkurun, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim, karena sahabat yang makmum tidak dengar. Berarti seakan-akan tidak menyebut. Fi awali, baik sebelum bacaan Fatihah dan qiraati di saat pertama, wala fi akhiri, termasuk ketika selesai Fatihah baca surah bismillahnya enggak kedengeran. Di mana di hadis nomor 300 dalam riwayat limat Imam Ahmad, juga Imam Nasai dan Ibnu Huzaimah, la yajharun bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan. Jadi bagaimana sunnahnya para imam? Bacaannya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah yang dipegang oleh imam yang 4. Imam mazhab, bahwasanya tidak dikeraskan bacaannya. Adapun apakah tidak membaca? Membaca, karena basmalah itu salah satu bagian dari ayat basmalah. Itu masuk daripada ayat. Coba mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat di Mekah, di Madinah, pernah nggak dengar imamnya menyebut bismillah kencang-kencang waktu sholat fardu? Saya yakin nggak pernah kedengeran. Karena memang mereka mengambil dalil ini, membacanya dengan sir, bukan tidak membaca bukan sama sekali tidak membaca, tetapi membacanya dengan perlahan.
membacanya dengan perlahan. Inilah saudara sekalian. Inilah yang disebutkan bahwasanya Rasulullah bukan tidak membaca bismillah, membaca. Tapi imam, sunnahnya jika mengimami sholat orang banyak, bismillahnya tidak dikeraskan. Tapi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Bagaimana kalau kita sholatnya sendiri? Ya tentu saja sir, ya sir semuanya. Demikian, saya cukupkan sampai dengan membaca basmalah, poin C. Insya Allah untuk berikutnya kita akan membahas poin D, E, F, dan beberapa poin yang lainnya. Karena memang ada beberapa sunnah-sunnah yang kita bisa ucapkan, yang kita bisa baca, dan ini contoh Rasul, taati, ikuti, sami'na wa ta'na. Insya Allah semoga salat kita menyerupai Rasulullah. Karena perintah Rasul adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Wallahualam, dengan demikian sekali lagi kita sudahi sampai poin C, yakni membaca basmalah. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan poin D dan seterusnya. Kami kembalikan kepada admin, silakan untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustadz atas materinya hari ini. Pertanyaan sudah banyak akan dibacakan oleh Ukhti Nafila. Tafadholi Ukhti. Silakan. Tafadholi Ukhti Nafila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan para wanita mendapat pahala sebagaimana laki-laki berzikir dan berdoa setelah subuh sampai syuruk? Jazakumullahu khairan. Afwan, sepertinya pertanyaan terputus. Laki-laki berzikir setelah subuh sampai syuruk. Maksudnya apa nih pertanyaannya? Afwan, Ustadz, pertanyaannya, bagaimana dengan para wanita bisa mendapat pahala sebagaimana laki-laki berzikir dan berdoa setelah subuh sampai syuruk di masjid? Afwan, sepertinya gangguan, sinyal tidak terdengar, suaranya putus-putus, hilang sekarang. Afwan, Ustadz, saya coba bacakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan para wanita? Silakan. Baik. Bagaimana dengan para wanita mendapat pahala sebagaimana laki-laki berzikir dan berdoa setelah subuh sampai syuruk? Saudaraku iman, para wanita tidak diwajibkan sholat ke masjid, sebagaimana para laki-laki diwajibkan. Maka tentang ini para ulama berbeda pendapat. Tapi mari kita lihat pendapat jumhur dan pendapat ulama-ulama yang sekarang ini. Syekh Abdullah bin Baz, Salih Ahmad Utsaimin, Abdul Razak Al-Badar, para mufti dari Arab Saudi mengatakan, karena memang wanita itu tidak diwajibkan sholat ke masjid, dan sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya, maka tidak mengapa jika seorang wanita setelah selesai sholat subuh, berzikir sebagaimana laki-laki di masjid, kecuali kalau wanita ke masjid, ya sama saja kodanya. Tapi kalau tidak ke masjid, karena memang wanita tidak diwajibkan ke masjid, sepanjang setelah sholat itu dia di rumahnya, tetap duduk di sana, di kamarnya, tidak keluar ke sana, melayani dulu suami, bikin kopi dulu, ngaduk kopi, kemudian nyiapin ini, terus masuk lagi. Enggak demikian, sudah terputus dengan urusan dunia. Tidak, duduk di sana, betul-betul duduk, berzikir, berdoa, baca Quran, dan seterusnya. Atau mendengarkan kajian, mungkin ada kajian pada subuh, silahkan, nggak ada masalah. Setelah itu tiba waktu syuruk sempurna, seperti laki-laki di masjid, segera sholat 2 rakaat sekusu mungkin, insya Allah semoga seperti laki-laki sholat di masjid, mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Tapi ingat, pemberi pahala adalah Allah. Lakukan saja. Yang jelas para wanita di zaman Rasul tidak demikian, nggak ada keterangannya, tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Yang dikatakan boleh, ya boleh. Apakah pasti mendapatkan pahala seperti itu? Pahala yang menentukan bukan kita. Pahala yang menentukan Allah. Yang penting ibu, bapak lakukan dengan ikhlas. Karena pahala bukan urusan kita. Bismillah, ikhlas saja. Tentang pahala pasti dikasih. Allah yang memberikan jaminan. Bisa dibuka nanti di Sahih Muslim nomor hadis 105. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang berniat suatu kebaikan, lalu belum dijalankan, dapat pahala 1 sempurna. Lalu dijalankan, dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih.
Tuh. Jadi nggak usah khawatir tentang pahala, yakinlah pasti dapat. Tapi apakah pasti yang menentukan pahala bukan kita, Allah. Maka bacalah surat An-Nisa, yaitu surat 4 ayat 123. Dikatakan di ayat itu, laisa bi amaniyikum wala ahlal kitab. Pahala yang kamu kerjakan dari ibadahmu itu bukan angan-angan kamu, bukan hitung-hitungan kita. Udahlah, ikhlas sajalah, bismillah. Tapi urusan Allah, bukan urusan ahli kitab, urusan Allah. Yang berbuat jahat pasti dibalas kejahatan. Sebaliknya, kalau di ayat yang ke-124-nya, wa man ya'mal minas salihat minaz zakarin wa unsa. Siapa yang beramal dengan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, bukan cuma pahala yang Allah tawarkan. Apa yang Allah tawarkan di sana? Subhanallah. Ketika itu dilakukan dengan yadkhulunal jannah wala yudlamuna naqira. Mereka diberikan jaminan masuk surga. Jadi udahlah, nggak perlu kita ngitung-hitungan pahala, yang penting kita ikhlas, surga jaminannya. Jadi ibu-ibu yang sholatnya di rumah, insya Allah boleh sholat suruh. Tentang urusan pahala, apakah dapat kayak laki-laki, pahala haji dan umroh, serahkanlah sama Allah. Yang jelas, jangan hitung-hitungan pahala. Yang beramal baik laki-laki perempuan dengan baik, pahalanya sempurna di sisi Allah. Allah berikan jaminan masuk surga. Bukankah tujuan utama kita bukan sekedar pahala, tapi surga? Demikian. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan, Ustaz. Silakan. Izin bertanya, apakah kita boleh mendahulukan bacaan sholat dari imam, misalnya imamnya tidak memberi waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah sesudahnya? Atau bolehkah baca Al-Fatihah? Tentang makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. 3 imam pendahulu, Imam Abu Hanifah, tegas mengatakan, tidak wajib makmum baca Fatihah. Cukup imam aja. Imam Malik bin Anas, tidak wajib membaca Fatihah jika Anda mendengar bacaan imam. Tapi kalau nggak dengar bacaan imam, maka wajib. Imam Ahmad bin Hambal, tidak wajib bacaan Fatihah, karena bacaan Fatihah imam sudah cukup bagi kamu. Maka dengarkan bacaan imam. Anda telah membaca. Imam Asy-Syafi'i, beliau yang berpendapat berbeda. Wajib makmum membaca Fatihah. Karena surat Fatihah itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka tidak ada sholat baginya. Siapa yang tidak membaca Fatihah, nggak ada sholat baginya. Coba lihat, Imam Syafi'i berlandaskan hadis ini. Nomor 295. Dan 296 Bulughul Maram, silakan dibaca. Dari Ubaidah bin Asy-Syamit radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni dikatakan tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihul Kitab atau Al-Fatihah. Dengan berlandaskan dalil inilah imam-imam berbeda pendapat. Tetapi seluruh imam yang 4 telah sepakat jika Anda sholatnya sendirian wajib baca Fatihah. Tapi bagaimana kasusnya jika berjamaah? Itulah tadi Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Fatihah. Jadi kalau Anda membaca sholat belakang imam, kemudian imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam nggak kasih kesempatan, maka baca oleh Anda meskipun imam sedang membaca surat. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Dan ingat, negara kita lebih banyak mayoritas dengan mazhab Syafi'i. Maka para ulama di Indonesia lebih banyak yang condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Wajib baca Fatihah di belakang imam. Meskipun sudah dengar Fatihah. Tapi 3 imam yang lain mengatakan tidak wajib jika sudah dengar bacaan Fatihah. Kenapa? Anda mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, sesungguhnya Anda sudah membaca. Kenapa? Karena di saat imam baca Quran, diwajibkan kita menyimak dan tenang. Apa sih bedanya mendengar dengan menyimak? Coba Ibu buka surat 7 ayat 204.
Perhatikan baik-baik ayat ini. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bukan cuma fastami. Apabila kamu mendengar bacaan Al-Quran dibaca, dengarkanlah. Gak berhenti sampai situ. Wa ansitu, dan tenang. Simak baik-baik. La'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Sekarang, mari kita praktekkan. Contoh, ini saya jadi imam, Bapak Ibu jamaah sedang berjamaah di belakang saya. Kalau istami'u, mendengar, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak Ibu cuma dengerin dengan telinga. Diam total, hanya dengar. Apakah yang Allah perintahkan hanya dengar? Coba lihat. Wa ansitu. Apa itu ansit? Tenang dengan menyimak dengan baik. Supaya kamu dapat rahmat. Maka ikutilah bacaan imam di dalam dirimu. Ikutilah bacaan imam di dalam dirimu. Yakni Anda mengikuti bacaan imam bukan kenceng-kenceng. Tapi bibir Anda bergerak. Maka ketika bibir Anda bergerak, seakan-akan Anda pun sedang membaca. Maka bacaan imam telah cukup bagimu. Coba, Ibu tutup screen-nya. Saya tunjukkan praktek lidah saya. Contoh, Bapak jamaah, atau ada imam sedang sholat, imam membacanya kenceng kan? Kedengaran makmum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedengaran. Saya makmum, saya ikuti gerakan. Ikuti gerakannya imam. Saya baca enggak? Itulah istami' wa ansit. Mendengar dan menyimak dengan baik. Diam, tenang, menyimak. Bukan diam cuman. Bukan. Ada perintah ansit itu. Maka makmum pasti mengikuti bacaan imam. Tapi enggak kedengeran suara. Berbicara di diri sendiri. Maka sepakat yang tiga ulama tadi, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, jika memang makmum telah mengikuti bacaan imam seperti ini, nggak perlu baca Fatihah di belakang imam. Tetap dengarkan. Karena perintah Allah tadi demikian. Dengarkan. Berarti saat baca surat, ya dengarkan. Silahkan. Ibu penanya, bapak penanya, mengikuti pendapat tiga imam, dan inilah pendapat jumhur ulama, atau mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang wajib baca. Monggo silahkan. Para ulama juga berbeda pendapat. Silahkan. Mana yang Anda ambil? Syekh Abdullah bin Bas, Mufti Arab Saudi, beliau yang telah wafat di akhir tahun abad ke-20, sebelum awal abad ke-20, beliau mengatakan wajib seperti pendapat Imam Syafi'i. Tapi beberapa ulama yang lain mengatakan tidak, selama sudah mendengar bacaan imam. Maka dalam kasus seperti ini, tolong jangan kita ribut, jangan kita gontok-gontokan. Mana yang paling Bapak Ibu yakini, bismillah, amalkan. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Afwan Ustadz, melanjutkan yang tadi. Kalau Ya. misalnya kita masbuk, sudah di ayat ketiga, bagaimana Ustadz? Langsung ikut makmum, imam atau bagaimana Ustadz? Ikuti bacaannya imam. Dan Anda masbuk. Apakah nanti tetap wajib membaca Fatihah? Tidak perlu. Karena Anda posisinya masbuk. Orang yang sholatnya posisinya masbuk, Ibu, meskipun dia terlambat, yang namanya masbuk itu apa sih? Makmum terlambat. Yang namanya terlambat berarti apa? Terlambat gerakan imam, terlambat bacaan imam. Jangankan cuma ketinggalan 3 ayat Al-Fatihah. Terlambat dalam keadaan seluruh surat Fatihah nggak kedengaran. Kemudian surat nggak kedengaran. Bahkan imam sudah ruku. Allahu Akbar. Ruku. Tiba-tiba makmum di belakang ikut ruku. Dan mampu ruku. Sempurna rukunya. Sah atau tidak? Jumhur ulama telah sepakat sah. Sah. Berdasarkan dalil sahih. Bapak, Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 400
sebentar. 445 kalau tidak salah. Coba lihat. 445. Tentang jamaah. Dari Wabisyah bin Ma'bad radhiyallahu an. Oh, kalau gitu sebelum Wabisah dari Abu Bakrah 44-nya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an bahwasannya dia pernah mendapati Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku. Dia pun ruku sebelum sampai ke syaf. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Semoga Allah menambahkan kepadamu rasa semangat untuk mencari kebaikan, namun jangan kau ulangi." Abu Dawud. Apa maksud hadis ini? Iya, apa maksud ini kira-kira? Lebih baik diulang ya, Saudaraku seiman, para ulama dengan ini berbeda pendapat, tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang diperintahkan jangan ulang itu kenapa? Tadi Abu Daud menambahkan, beliau ruku tapi belum sampai saf, tiba-tiba dalam keadaan ruku berjalan menuju saf. Itu jangan kamu ulangi, nggak boleh begitu. Sampai saf dulu baru kamu ruku. Ini ruku baru jalan menuju ke saf, nggak boleh. Jangan kamu ulangi. Apakah Rasul perintahkan laki-laki ini sholat, mengulangi sholat? Tidak. Tidak disuruh. Berarti sahkah laki-laki ini sholat? Sah. Saya tanya, baca Fatihah enggak? Tidak. Dengerin Fatihah imam enggak? Tidak. Bahkan lagi ruku. Inilah kemudian yang menjadi pendapat jumhur dan 3 imam. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau nggak baca Fatihah nggak sah sholat, makanya harus baca. Lah ini ruku saja sudah sah kok, dan Imam Asy-Syafi'i itu mengesahkan seorang makmum yang masbuk, kemudian imam sedang ruku, sepanjang imam masih sempurna ruku, dia mampu ruku dengan sempurna, sah 1 rakaat, nggak perlu diulang. Berarti sama sekali nggak baca Fatihah. Betul nggak Ibu kira-kira? Nah, seperti inilah. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair, Ustadz. Wa iya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, setelah sholat subuh berjamaah di masjid, ada belajar menerjemahkan Al-Quran sampai pukul 7. Bagaimana kita mengerjakan sholat syuruknya? Nunggu kajian selesai atau tetap pada waktu syuruk? Dan sholat syuruk kira-kira berapa menit setelah terbit matahari? Sekarang matahari terbit itu katakanlah subuh ini sekarang jam 4:45. Kira-kira sekitar jam 6 itu matahari sudah mulai terbit. 6 kurang 10 menit matahari sudah mulai terbit. Kira-kira 20 sampai 30 menit. Kalau pengen sempurna 30 menit. Sejak matahari terbit. Maka itulah terbit dengan sempurna. Itulah terbit dengan sempurna. Jadi kira-kira sekarang itu waktu syuruk 6/4 sudah waktu syuruk. Atau 6:20 menit sudah waktu syuruk. Kalau pengen sempurna lagi ya 6:30. Tapi 6:20 sudah. 6/4 insya Allah sudah. Nah, bagaimana kalau ditunda sampai dengan jam 7? Andai kata memang betul-betul dibutuhkan seperti itu, sampai jam 7, ya sampai jam 7. Tapi alangkah baiknya, karena kalau sudah jam 7, waktu syuruk tentu sudah hilang. Bukan awal duha lagi, sudah memasuki waktu duha. Alangkah baiknya break dulu di setengah 7-nya. Sholatlah 2 rakaat sholat syuruk. Setelah itu melanjutkan tahsinnya. Kan bisa, beda dengan kajian. Lagi kajian di stop seperti itu, bubar nanti. Teruskan aja kajian. Tapi jarang kajian itu sampai jam 7. Rata-rata kajian itu maksimal, saya biasa mengisi kajian pada subuh itu jam 6:30, 6:30. Ya kadang-kadang lebih 10 menit setelah itu. Ya kalau memang itu yang terjadi, maka kewajiban didahulukan. Ingat, mendengarkan kajian wajib. Mendengarkan kajian wajib. Maka dahulukan yang wajib. Baru setelah itu sholat syuruk, sunnah. Andai kata tahsin itu adalah wajib, dan memang baca Quran itu wajib, maka Anda sudah melaksanakannya kewajiban. Anda break sebentar untuk melaksanakan sunnah tidak mengapa, karena tahsin bisa ditunda. Anda sedang merujuk Al-Quran bisa ditunda. Tapi kalau memang harus diselesaikan, ya tidak mengapa, lakukan tetap sholat syuruk. Cuman tentu saja waktunya sudah terlalu jauh dari syuruk. Wallahu a'lam. Demikian. Karena sholat syuruk itu tadi awal waktu duha. Jazakallah. Berikutnya silakan. Menyambung pertanyaan tadi,
Apakah kalau kita itu kan berubah tempat gitu, Ustadz? Itu Oh, nggak masalah. Nggak harus tetap di situ, enggak. Pokoknya dalam masjid. kalau ada Artinya saya di saf pertama, kemudian dikirnya dengar kajian tetap di saf pertama. Enggak. Kata-kata nggak boleh tempat duduk berpindah itu semua. Yang penting di masjid. Tetap duduk di masjid. Ada di masjid, jangan keluar. Bahkan kalau batal, kan pasti keluar masjid. Harus wudhu, ya wudhu Anda. Masuk lagi. Jadi bukan berarti nggak boleh pindah tempat duduk, harus di sana. Tidak. Coba bayangkan, saf sholat subuh yang beberapa saf, masjid penuh karena mau dengar kajian. Lalu jangan berpindah, di situ terus pas ngaji. Apa nyamannya coba? Pasti orang akan bergeser dan seterusnya. Nggak masalah, selama dia masih berada di dalam masjid. Sama seperti apa? Orang yang dikir setelah sholat maghrib dan subuh. Barang siapa yang setelah sholat maghrib dan subuh membaca zikir, di antara zikirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, ini kan luar biasa keutamaannya. Jangan ditinggalin. Apakah setelah salam-salam harus begitu kedudukannya lagi tasawuf? Enggak. Yang penting dibaca setelah sholat. Enggak harus berubah. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan jangan berubah, tetap di tempatnya. Bahkan duduknya pun masih duduk tasyahud akhir. Seterusnya sampai membaca ini. Ya silahkan. Tapi agama tidak terlalu memberatkan seperti itu. Tidak ada perintah Rasulnya. Nggak boleh berubah tempat duduk, harus di sana. Nggak. Yang penting berada di masjid. Kata-kata waqa'ada, dia tetap duduk. Itu bukan berarti dilarang duduknya berpindah tempat. Demikian yang dipahami oleh sebagian dan jumhur ulama. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Izin bertanya, apakah boleh doa ruku berbeda dengan doa sujud? Misalnya saat ruku baca Subhanahil Jabarut wal Malakut dan seterusnya. Saat sujud baca Subhana Rabbil A'la, Subuhun Kudusun, atau baca doa ruku rakaat pertama berbeda dengan doa ruku rakaat berikutnya. Bolehkah? Pada prinsipnya boleh, nggak ada masalah. Pada prinsipnya sekali lagi boleh, tidak ada masalah. Tapi ketahuilah, Ibu, Bapak, jamaah sekalian, ada salah satu surat dalam Al-Quran yang surat itu diturunkan oleh Allah sekaligus. Dan Allah turunkan itu secara keseluruhan. Surat apa itu? An-Nasr. Coba buka Sahih Muslim, nomor hadis 2521. Afwan, sebentar Ustaz. 2521. Paling terakhir, itu hadis sudah paling buntut Ibu, paling akhir, paling ujung. Ya. 2521. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah radhiyallahu an, katanya, Ibnu Abbas bertanya kepadanya, tahukah kamu sebuah surat dalam Al-Quran yang diturunkan seutuhnya satu surat dan terakhir sekali? Jawab Ubaid, tahu, yaitu surat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath atau surat An-Nasr. Kata Ibnu Abbas, engkau betul. Coba lihat, inilah surat yang diturunkan Allah paling terakhir. Dan diturunkan sekaligus 3 ayat. Surat An-Nasr, surat Idza Ja'a Nasrullah. Biasanya juz amma, surat-surat pendek itu apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, diturunkan di Mekah. Sekarang lihat, Ibu buka Quran, surat An-Nasr, surat 110. Lihat, surat apa itu? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Diturunkan setelah Rasul hijrah. Di tahun ke-8 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lihat ayat ketiga. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dan sucikan nama Rabbmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah. Ada perintah di situ. Disuruh bertasbih, disuruh bertahmid, disuruh beristighfar. Dahulu sebelum turun ayat ini,
Rasul bacaan ruku sujudnya itu beda-beda. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subuhun qudusun rabbul malaikatur, dan seterusnya. Apa yang Rasulullah baca setelah turun surat ini, yakni setelah tahun 8 Hijriah, Fatu Mekah, Ibu buka Muslim 437. Ibu buka Muslim 437. Bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca dalam ruku dan sujudnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau wahai Allah Tuhan kami, dan maha terpuji Engkau wahai Allah, ampunilah aku. Beliau membaca doa ini karena mengamalkan perintah dalam Al-Quran atau surat An-Nasr. Jadi sejak turun surat An-Nasr, Rasul sudah merubah, Ibu. Baca doa ruku sujudnya nggak yang lain-lain, cuman ini. Kenapa kita nggak ngikut Rasul? Bisa menyebut nama Allah, menyanjung nama Allah, memuji nama Allah, lalu mohon ampun. Kan tadi perintahnya begitu. Ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Maka sejak turun surat ini, Rasul tidak membaca doa yang lain. Ini yang dibaca dalam ruku dan sujud. Ayo Bapak Ibu, mau ngikutin contoh Rasul atau mengikutin kehendak kita? Sudah pasti benar ikut contoh Rasul. Kenapa nggak doa ini? Ruku sujud sama, perbanyak doa kita. Dan itu yang dilakukan Rasul. Coba, satu hadis berikutnya Ibu. Kata Aisyah, bagaimana? Di hadis nomor 38-nya. Semenjak turun. Ya, teruskan, baca. Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, semenjak turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath, maka kulihat beliau sering mendoa atau membaca dalam ruku dan sujudnya. Subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, lagi maha terpuji wahai Allah, ampunilah aku. Mana? Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh, cuman menyuci Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, cuman menyuci dan menyanjung Allah. Rabbi Jibril wa Mikal dan seterusnya, menyanjung dan memuji Allah. Tapi kalau ini memanjung ia, memuji ia, dan mohon ampun. Saya secara pribadi, saya tidak pernah merubah doa ruku dan sujud. Karena Rasul pun tidak pernah lagi. Sejak turun surat An-Nasr, beliau senantiasa membaca ini. Demikian, wallahu a'lam. Saya kasih kesempatan, maaf, 2 pertanyaan lagi Ibu, sudah persiapan menjelang waktu maghrib. Baik Ustaz. Jadi Afwan, ini pengamalannya ini tanpa yang lain-lain dan ini dibaca berapa kali Ustaz? Monggo, Ibu mau baca 3 kali, 5 kali, 7 kali, nggak terhitung, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi kalau ada sholatnya sendiri tentu saja, di saat sholat malam, silahkan. Tapi ketika Anda sholat berjamaah dengan imam, ya tentu ngikutin imam. Kadang-kadang imamnya cepat, baca aja sekali, tapi tartil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini resapi, pahami, yakini. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami. Wa bihamdika ya Allah, dengan memuji namamu. Allahumma ighfirli ya Allah, ampuni aku. Jauh lebih baik sekali daripada ada 10 kali. Subhanakallah, karena banyak orang ngejar-ngejar target hitungan tanpa makna. Sama kan orang zikir? Zikir terbaik itu apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Bagaimana bacanya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Resapi Allah suci, kita itu kotor. Bagaimana kebanyakan orang? Subhanallah. Yang tasbih, subhanallah. Cepatnya luar biasa. Mungkin kita baru subhanallah, subhanallah. Belum sampai 7 kali, sudah selesai dia. Itukah zikir? Bukan, baru bacaan lisan. Tanpa paham, tanpa yakin. Maka pengamalannya belum tentu seperti isi. Maka betapa banyak orang sholat, dia takbir dalam sholat, tapi takabur di luar sholat. Karena nggak tahu makna takbir. Dia tasbih di dalam sholat, tapi sok suci di luar sholat. Nggak tahu makna tasbih. Dia tahmid di dalam sholat, tapi gila pujian di luar sholat. Riya pengen dipuji, karena nggak tahu makna tahmid. Itulah pentingnya memahami makna bacaan sholat. Meskipun hukumnya cuma sunnah.
Tapi kalau kita memahami maknanya, kita mengamalkannya, ini membaca, mulut kita mengucapkan, akal kita memahami, hati kita meyakini, insya Allah sejalan tuh di luar sholatnya, sama perbuatannya dengan sholatnya. Insya Allah. Jadi kepada penanya, mau membaca doa-doa tadi, monggo silahkan, tidak ada masalah. Tapi membaca yang telah dicontohkan Rasul, ini cukup. Rasul teladan terbaik. Ingat kata Ummul Mukminin, sejak turun surat An-Nasr, Rasul senantiasa memperbanyak doa ini dalam ruku dan sujud. Diperbanyak sekali, 3 kali, 5 kali, monggo. Apalagi lagi sholat sunat, sholat sendiri, sholat malam, atau sholat qobliyah badiah. Meskipun sekali, mendingan tartil tadi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami. Ya Allah, dengan memuji namamu, ampuni aku ya Allah. Lagi minta ampun loh ini. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir. Baik, Afwan Ustadz, kalau wanita sholat subuh di rumah, belum selesai zikir, suami pulang ke rumah dari masjid langsung siap-siap ke kantor, jadi zikir saya terputus karena menyiapkan makanan dan menyiapkan sampai pergi ke kantor. Jadi bagaimana terputus zikir dan doa? Mana nih? Tidak mengapa. Terputusnya zikir karena ada kewajiban melayani suami, persiapan ke kantor, tidak mengapa. Maka kalau mau ibu, zikir setelah sholat itu kan singkat sebetulnya. Kalau ibu tartil baca zikir setelah sholat yang 5 waktu, kecuali maghrib dan subuh, karena ada tambahan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, ini bisa sampai 2 menit, kalau bacanya tartil. Ibu coba deh suatu ketika cek stopwatch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan ke kiri mulai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali Allahumma tasam tahlil sampai selesai ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Paling lama 7 menit. Kalau tartil benar. Agak sedikit cepat 5 menit. Cepat ya 4 menit. Tapi janganlah masa ya cuma 4 menit. Kok Anda zikir kok cepat-cepat? 5 menit deh. Maka lakukan zikir setelah sholat dulu selesai. Sampai ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, stop. Layani suami. Nanti sudah selesai semuanya urusan suami, mereka berangkat ke kantor, masuk lagi, baca zikir pagi petang. Saudara sekalian, zikir pagi petang jangan pernah Anda tinggalkan. Karena Rasul yang sudah dapat jaminan perlindungan, nggak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Itu perlindungan kita, itu ruqyah kita setiap saat. Pagi petang tiap hari. Insya Allah siapa yang zikir pagi petang selalu dijaga, terjaga akidahnya loh. Tapi tentang keselamatan sakit, ya sakitnya tetap aja sakit. Wong Rasul aja tetap sakit kok. Tapi keselamatan akidah pasti terjaga. Nggak mungkin akan berbuat haram di luar sana. Nggak mungkin akan berbuat maksiat di luar sana. Nggak mungkin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Terjaga akidahnya, ibadahnya. Karena apa? Dia telah berzikir pada Allah. Ingat tadi, pertama tadi bab zikir. Bukankah Allah selalu menyertainya? Bukankah Allah melindunginya? Bukankah amal yang bisa menyebabkan seorang hamba terjauh dari azab neraka adalah zikrullah? Tapi jangan asal zikir. Jadi seorang wanita, apabila zikir itu dipenggal, kemudian melayani suami, ingat kondisi. Melayani suami itu hukumnya wajib. Sementara zikir itu sunnah. Tapi jangan sampai zikirnya ditinggalkan. Gara-gara melayani suami. Jangan. Ustadz, kadang-kadang pas libur suami tiba-tiba dari masjid colek-colek, minta bergaul, minta berhubungan, halal layani. Tapi Mas, sudah zikir pagi belum? Belum, zikir pagi dulu ya Mas ya. Sama-sama zikir pagi, subhanallah, kalau seperti itu luar biasa. Jangan sampai Anda boleh melampiaskan nafsu syahwat dan halal, tapi masa perlindungan kepada Allah ditinggalkan. Masa kita nggak butuh Allah? Orang yang gampang meninggalkan zikir seakan-akan nggak butuh Allah, nggak butuh perlindungan Allah. Padahal betapa pentingnya kita berzikir. Maka ayat-ayat Al-Quran, belasan ayat kita disuruh berzikir oleh Allah. Banyak sekali. Itulah, maka mari berzikirlah dengan cara yang benar. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini, kita telah membahas yang sunnah-sunnah, amalan yang sunnah di dalam sholat. Kita baru membahas tentang qaul, perkataan, bacaan. Dan itu pun baru sampai bacaan basmalah. Poin D dan seterusnya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita,
Dan semoga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa, dan istiqomah mengikuti sunnah nabinya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudaraku seiman, kepada para jamaah Hasanah Nurul Iman, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sampai berjumpa di bulan yang depan, Jum'ah pekan pertama ba'da asar, insya Allah. Barakallahu fikum, saya mohon pamit. Jazakallah khair Ustadz. Ibu, silakan Ibu. Jazakumullah khair Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan. Dan kita istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Kajian hari ini, insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan, minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silakan dibuka YouTube MT Hasanah Nurul Iman untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Rabbana antas samiul alim, alayya innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.